Dewasa ini, sektor UMKM menjadi ujung tombak serta penyelamat perekonomian negara karena potensi UMKM memberikan sumbangan terbesar dan signifikan pada PDB Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 UMKM memberikan kontribusi dengan menyumbang 61,97% produk nasional bruto atau setara dengan 8.500 triliun. Selain itu, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, yaitu 97% dari daya serap dunia kerja. Meskipun demikian, potensi yang besar tersebut belum dikelola dengan maksimal dan masih ada kendala dalam UMKM. Menurut Putri DKK 2020, UMKM menghadapi permasalahan dalam hal pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Pertama, UMKM menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan mereka, seperti keterbatasan pengetahuan dalam pencatat transaksi keuangan, pembukuan dan pelaporan keuangan yang belum optimal, serta masih menggunakan metode keuangan tradisional. Yang kedua, keterbatasan modal yang tersedia, di mana kurangnya pembiayaan menjadi hambatan utama bagi UMKM untuk berkembang. Menurut data API, pada tahun 2021, dari total 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia, hanya 22,4% UMKM yang dapat memperoleh dukungan permodalan dari bank dan non-bank. Informasi menunjukkan bahwa 77,4% dari seluruh UMKM belum memiliki akses permodalan. Nah, dari permasalahan tersebut, dilatar belakangi dengan perkembangan teknologi saat ini, maka saya Ahmad Ramadhani dari Universitas Palangkaraya dengan bangga memperkenalkan sebuah solusi berjudul Finally, aplikasi pendanaan dan manajerial keuangan UMKM berbasis crowdfunding dan Internet of Things terintegrasi teknologi blockchain guna mendorong perkembangan UMKM. Finally adalah aplikasi yang dapat mengolah data transaksi dengan Internet of Things didukung blockchain menjadi laporan keuangan atau sistem informasi akuntansi, lalu mengintegrasikan UMKM dengan investor agar UMKM dapat memperoleh pendanaan dari skema crowdfunding berbasis investasi yang terintegrasi dengan teknologi blockchain, seperti pada bagian konseptual di samping. Selanjutnya, laporan keuangan dari Internet of Things dan blockchain pada aplikasi Finally. Internet of Things akan mengolah secara otomatis dan real-time data transaksi menjadi laporan keuangan. Lalu, blockchain akan menghubungkan transaksi keuangan secara kronologis dan mencatat semua transaksi didukung dengan smart kontrak, melindungi persyaratan kontrak. Seperti pada ilustrasi, menggambarkan transaksi yang terjadi antara UMKM A yang melakukan penjualan barang secara kredit akan dicatat smart kontrak dan diolah menjadi laporan keuangan. Selanjutnya, pendanaan dengan sistem crowdfunding blockchain di aplikasi Finally. Aplikasi Finally menggunakan crowdfunding model investasi yang terbagi menjadi berbasis saham dan berbasis pinjaman yang akan dipilih oleh UMKM sesuai dengan kebutuhan usahanya. Lalu didukung oleh teknologi blockchain untuk pengamanan sistem. Blockchain digunakan dengan menerapkan smart contract untuk dibuat kontrak transaksi dan mengamankan dana investor hingga batas waktu, seperti pada flowchart di samping. Berikut adalah proses transaksi pada aplikasi Finally. Selanjutnya, 5 menu utama aplikasi Finally yaitu transaksi, bagian laporan keuangan, quote, dan portofolio. Pertama, transaksi adalah menu berisi daftar transaksi dan menambahkan transaksi pemasukan atau pengeluaran sesuai nominal. Berikut prototipenya. Kedua, bagan adalah menu berisi bagian atau grafik dari kas, piutang, utang, laba rugi, beban operasional, dan arus kas. Dan berikut prototipenya. Yang ketiga, ada laporan keuangan adalah menu berisi laporan-laporan keuangan atau hasil akhir dari transaksi yang sebelumnya diolah dan masing-masing laporan keuangan akan ada hyperlink. Dalam menu ini akan menampilkan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Berikut prototipenya. Keempat, quote adalah menu untuk menambahkan proyek atau usulan pendanaan dan sekaligus menu untuk pemodal memilih proyek. Kelima, portofolio adalah menu berisi saldo, ringkasan, dan melakukan pengecekan dari aktivitas pendanaan yang dilakukan. Selanjutnya, manfaat dan dampak keberhasilan dari aplikasi Finally. Yang pertama, meningkatkan kualitas informasi akuntansi UMKM dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai UMKM. Yang kedua, mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang ketiga, membantu pencapaian Sustainable Development Goals pada poin ke-1 tanpa kemiskinan dan poin ke-8 pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, agar inovasi Finally dapat direalisasikan dengan baik, strategi implementasi inovasi Finally pada gambar berikut.
Selanjutnya, sustainable atau keberlanjutan dari inovasi Finali akan direalisasikan mulai bulan Agustus 2023 sampai Februari 2025. Selanjutnya, analisis phase. Untuk mengetahui faktor eksternal dari adanya inovasi Finali, maka disajikan analisis phase sebagai berikut. Selanjutnya, aspek krusial dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari inovasi Finali sampai dengan strategi yang dilakukan perlu dianalisis melalui analisis SWOT berikut. Selanjutnya, analisis ekonomi dari inovasi Finali dengan total biaya 29 juta rupiah. Nah, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan dan pendanaan untuk modal usaha dapat teratasi dengan aplikasi Finali. Aplikasi Finali adalah aplikasi yang mengolah data transaksi dengan Internet of Things didukung blockchain menjadi laporan keuangan, serta mengintegrasikan UMKM dengan investor agar UMKM dapat memperoleh pendanaan dari skema crowdfunding berbasis investasi yang terintegrasi dengan teknologi blockchain. Sehingga diharapkan aplikasi Finali kedepannya dapat diimplementasikan dan dapat dikembangkan lebih lanjut agar dapat membantu perkembangan UMKM di Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.